Penguasa tahta Raja Voli Putra ASEAN. Tim voli putra Indonesia berhasil kembali mempertahankan medali emas SEA Games 2022 di Vietnam. Penampilan tim voli putra Indonesia di SEA Games 2022 begitu mentereng dan mendapat banyak sorotan, lantaran penampilan Rifan Nurmulki dan kawan-kawan yang begitu impresif dan selalu menang mudah atas lawan-lawannya. Hingga pantaskah Indonesia mendapat julukan Raja Voli ASEAN? Sempat diragukan bisa kembali mempertahankan medali emas SEA Games, lantaran PBVC menunjuk Jeff Jiang sebagai pelatih kepala yang dinilai masih awam dan belum begitu mengenal kultur voli tanah air. Pemilihan materi pemain yang dinilai kurang tepat, yang mayoritas berisi pemain muda yang belum memiliki pengalaman bermain bersama timnas, seperti Farhan Halim, Fahri Septian, Dava Naufal dan juga libero Irfan. Serta tidak memanggil pemain senior seperti Sigit Ardian, Iputu Randu dan juga libero Bastian Tamtomo, yang dinilai masih pantas untuk menghuni skuad utama timnas voli putra. Apalagi di tengah-tengah pematangan pemusatan latihan terjadi pencoretan pemain yaitu Fahri Septian yang digantikan Sigit Ardian. Tentu hal ini semakin membuat pencinta voli tanah air pesimis bisa mempertahankan emas SEA Games, dan menilai PBVC kurang serius dalam mempersiapkan timnas voli untuk berlaga di SEA Games Vietnam 2022. Menampik segala keraguan berbagai pihak, tim voli putra Indonesia berhasil mempertahankan medali emas SEA Games 2022. Lantas, apa yang membuat tim voli putra begitu perkasa di SEA Games tahun ini? Ada beberapa faktor yang membuat tim voli putra bisa dengan mudah mempertahankan medali emas. Pelatih yang berkualitas. Jeff Jiang merupakan mantan pemain timnas voli China yang tentu kualitas dan pengalamannya masih berada di atas pelatih lokal Indonesia. Meskipun belum begitu mengenal kultur voli Indonesia, namun Coach Jeff Jiang telah membuktikan kualitasnya dengan langsung membawa Bogor Lavani menjuarai Pro Liga 2022. Coach Jeff Jiang berhasil memadukan kombinasi pemain senior dan junior, serta menerapkan strategi permainan yang mudah diterapkan di lapangan, sehingga berhasil menciptakan kerjasama tim yang solid, baik dari segi ofensif maupun defensif. Kualitas individu pemain yang mumpuni, diisi materi pemain yang mumpuni dengan kemampuan yang merata. Soal kualitas pemain Indonesia, sudah tidak perlu diragukan lagi, ada 4 pemain yang sudah memiliki pengalaman bermain di klub luar negeri. 3 pemain pernah bermain di Timur Tengah yaitu Randy Tamamilang yang pernah bermain di Liga Bahrain dan Liga Oman, Doni Haryono yang bermain di Liga Bahrain serta Farhan Halim bermain di Liga Dubai, dan Rifan Nurmulki yang sudah malam melintang mulai di Liga Thailand, hingga saat ini sudah 2 musim bermain di Liga Jepang bersama VC Nagano Trident. Dengan skuad yang begitu mumpuni tentu Indonesia menjadi favorit juara di SEA Games kemarin. Mental baja tim voli putra Indonesia memiliki mental juara yang kuat. Hal ini terlihat dari kedewasaan para pemain yang bermain dengan sabar dan tidak mementingkan ego antar pemain. Respect dengan lawan, dengan tidak memprovokasi lawan, dan juga tidak mudah terprovokasi, meski diprovokasi lawan dan juga supporter tuan rumah. Dan tentu yang menjadi ciri khas pemain Indonesia segera meminta maaf setelah melakukan spike yang mengenai bagian tubuh dari pemain lawan. Menurutnya performa tim favorit juara, setelah tim unggulan Filipina gagal masuk semifinal tentu langkah untuk meraih emas semakin mudah. Filipina yang di SEA Games edisi sebelumnya berhasil menantang Indonesia di partai final, dan juga memiliki beberapa pemain berkualitas yang bermain di Liga Jepang yaitu Brian Bagunas dan Mark Espejo tak mampu lolos dari fase grup. Favorit juara Thailand pun juga harus kandas dari Vietnam di semifinal dan juga harus kalah dari Kamboja di perebutan peringkat ketiga, dan Vietnam pun yang melaju ke partai final tak mampu memberikan perlawanan yang berarti bagi tim voli Indonesia. Dengan dihuni skuad yang mempunyai kemampuan mumpuni dan merata serta dilatih oleh juru latih yang berkualitas. Lantas apakah Indonesia pantas menyandang gelar sebagai Raja Voli ASEAN? Sekian dulu video hari ini. Jika kalian suka jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya serta share ke teman-teman kalian, dan sampai jumpa di video selanjutnya.